Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman, tergantung kapan Anda menyaksikannya. Ya, hari ini kami dari kelompok 2 Psikologi Tasawuf, yaitu saya, Rijal, kemudian Lukman dan Sani, akan menyampaikan materi kami mengenai tasawuf amali dan kehidupan sufistik para tokoh tasawuf. Oke, pertama ada pengertian tasawuf amali. Nah, pengertian tasawuf secara istilah terdapat beberapa ahli yang berpendapat salah satunya Al-Jurairi, yaitu tasawuf adalah masuk ke dalam segala budi akhlak yang mulia dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Adapun tasawuf amali sendiri dapat dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah. Nah, seterusnya dan seterusnya bisa dilihat di slide ya. Sekarang kita masuk ke sejarah tasawuf amali. Nah, A. Abad ke-5 Hijriah. Tasawuf pada abad ke-5 Hijriah ini cenderung mengadakan pembaharuan, yaitu dengan mengembalikan kepada landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Qusairi dan Al-Harawi dipandang sebagai tokoh sufi yang paling menonjol pada abad ini, yang memberi bentuk tasawuf sunni. Kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah memperlihatkan dengan jelas bagaimana Al-Qusairi mengembalikan tasawuf ke atas landasan doktrin Ahlul Sunnah. Tokoh lainnya yang seirama dengan Al-Qusairi adalah Abu Ismail Al-Ans, yang sering disebut Al-Harawi. Ia mendasarkan tasawufnya pada doktrin Ahli Sunnah abad ke-5 Hijriah. Abad ke-5 Hijriah merupakan tonggak yang menentukan bagi kejayaan tasawuf amali dalam kurung Sunni. Pada abad tersebut, tasawuf ini tersebar luas di kalangan dunia Islam. Pondasinya begitu dalam, terpanjang untuk jangka waktu lama pada berbagai lapisan masyarakat Islam. B. Abad ke-6 Hijriah. Sejak abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf amali semakin meluas ke seluruh pelosok dunia Islam. Tasawuf amali, sebagaimana dituturkan Al-Qusairi dalam Ar-Risalahnya, diwakili para tokoh sufi dari abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Imam Al-Ghazali dan para pemimpin tarekat yang mengikutinya. Al-Ghazali dipandang sebagai pembela terbesar tasawuf amali, yang seiring dengan Al-Qusairi dan Al-Harawi. Namun, dari segi kepribadian, keluasan pengetahuan dan kedalaman tasawuf Al-Ghazali lebih besar dibanding semua tokoh-tokoh tasawuf yang ada. Ia sering diklaim sebagai seorang sufi terbesar dan terkuat pengaruhnya dalam khasanah ketasawufan di dunia Islam. Selanjutnya, prinsip dan ajaran tasawuf amali. Untuk mencapai hubungan yang dekat dengan Tuhan, seseorang harus mentaati dan melaksanakan syariat atau ketentuan-ketentuan agama. Ketaatan pada ketentuan agama harus diikuti dengan amalan-amalan lahir maupun batin yang disebut dengan tariqoh sebagai jalan menuju Tuhan. Dalam amalan-amalan lahir batin itu, orang akan mengalami tahap demi tahap perkembangan rohani. Ketaatan pada syariah dan amalan-amalan lahir batin akan mengantarkan seseorang pada kebenaran yang hakiki atau hakikoh sebagai inti syariat dan akhir tariqoh. Dalam melakukan perjalanan ke tempat tertinggi atau sisi Tuhan, para sufi mempunyai jalan rohani yang berbeda-beda dan bersifat khusus dalam melakukan jalan sufistiknya. Di antaranya yaitu yang pertama ada thariqat atau jalan. Ini berdasarkan pada asas dan petunjuk serta berpatokan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Thariqat, menurut istilah tasawuf, adalah jalan yang harus ditempuh oleh seseorang sufi dalam mencapai tujuan yang berada sedekat mungkin dengan Tuhan, yang mana dilakukan hanya karena penghambaan diri kepada Allah. Karena kecintaannya kepada Allah, prinsip jalan sufi ini dinamakan al-maqamat wal al-ahwal. Kedua, maqamat atau bentuk jamak dari maqam, yang artinya posisi,
kedudukan, dan tingkatan. Dalam dunia tasawuf, maqamat dipahami sebagai tempat pemberhentian atau stasiun dalam sebuah perjalanan panjang menuju Tuhan. Maqamat juga diartikan sebagai kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhannya yang bisa dicapai dengan ibadah yang penuh perjuangan melawan hawa nafsu dan segala keinginan dengan berbagai latihan spiritual dan tahapan-tahapan tertentu. Orang yang pertama kali menggunakan istilah maqamat ini adalah Al-Haris ibnu Asad al-Muhasibi. Ia dijuluki Al-Muhasibi ini karena ia sering introspeksi diri. Dua istilah ini merupakan dua hal yang berkesinambungan dan bertalian dan causality atau sebab akibat. Amalan-amalan yang dilaluinya dengan latihan-latihan rohani. Poin selanjutnya yaitu tokoh tasawuf amali. Yang pertama yaitu ada Imam Al-Ghazali yang memiliki nama lengkap itu Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena ia lahir di Ghozalah, suatu kota di Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Dan Al-Ghazali ini menghembuskan nafas terakhirnya di Tus pada tanggal 19 Desember tahun 1111 Masehi atau 14 Jumadil akhir tahun 505 Hijriah. Sedari kecil, Al-Ghazali sudah hidup di kalangan sufi dan banyak belajar disiplin ilmu agama kepada guru-gurunya. Kemampuannya yang terlihat sejak kecil ini mengantarnya menjadi ilmuwan besar pada masanya. Yang kedua yaitu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini pada tahun 470 sampai 561 Hijriah. Beliau umumnya disebut dengan Sultan Al-Aulia. Kitab karangannya lebih dari 15 yang populer di negara Indonesia ini. Di antaranya yaitu ada Futuh Al-Ghaib, Aurat Al-Jilani, dan terakhir Al-His Al-Kabir. Beliau ini terkenal sebagai pendiri Tarekat Qadariyah. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, lahirlah gerakan sufi dengan guru pembimbing spiritual. Qadiriyah adalah tarekat yang pertama ada. Kemudian yang berikutnya adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri memiliki nama lengkap Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar yang lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 632 Masehi dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab pada tanggal 10 tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ia seorang yang masyhur di kalangan tabi'in. Para sahabat Nabi pun mengakui kebesaran-kebesaran Hasan Al-Basri. Kemudian yang keempat ada Abdul Qasim Al-Qushairi yang lahir pada tahun 376 Hijriah dan wafat pada tahun 465 Hijriah. Ia merupakan sufi Persia yang menulis kitab Risalah Al-Qushairiyah dan beberapa kitab yang isinya tentang doktrin sufi. Ia merupakan murid dari Ali Ad-Daqqaq yang seorang sufi terkenal. Selain belajar sufi, ia juga belajar ilmu fikih dan kalam atas saran gurunya tersebut. Dalam tasawufnya, ia mencoba mengkombinasikan antara hal-hal batiniah dan hal-hal lahiriah agama. Ia juga mengkompromikan antara syariat dan hakikat, dan ia juga berpegang pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis tentang sebagaimananya sufi-sufi lainnya. Kemudian yang kelima, Al-Muhasibi yang lahir pada tahun 165 Hijriah dan wafat pada tahun 243 Hijriah. Ia digelari Al-Muhasibi karena suka mengadakan introspeksi. Dalam tasawufnya, Al-Muhasibi menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan utama. Ia memadukan lahiriah dan batiniah dari agama, antara rasa dan akal, antara syariat dan hakikat.
Banyak hal yang dibicarakan berkaitan dengan masalah tasawuf, terutama dalam masalah pembentukan jiwa dan moral. Menurutnya, untuk dekat dengan Tuhan senantiasa diperlukan perenungan, kaf, raja, wara, dan juga ma'rifah. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.